あれ、長さん、ごめん、大丈夫？どうぞ。Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alutsista film dari Jepang dengan judul A Bride for Rip Van Winkle. Film ini rilis pada tahun 2016. Bercerita tentang seorang wanita yang mengalami permasalahan hidup, dari kehilangan pekerjaan sampai perceraian yang terjadi kepada dirinya. Lalu sanggupkah dia terus menjalani hidup? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa tinggalin like dan subscribe-nya. Dan follow juga akun Instagram IPD Film. Linknya gue taruh di deskripsi. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Di awal film terlihat seorang wanita yang sedang menunggu pria yang mengajak ketemuan pria yang ia kenal via online. Wanita itu bernama Nanami. Mereka pun akhirnya bertemu satu sama lain. Pria tersebut bernama Tetsuya, yang merupakan seorang guru. Sedangkan Nanami merupakan guru paruh waktu. Mereka pun berbincang di sebuah kafe di dekat tempat pertemuan mereka tersebut. Singkat cerita, mereka pun sudah dekat. Terlihat Nanami curhat di forum diskusi online dan mengatakan sangat mudah bertemu dengan prianya ini, sehingga ia merasa bahwa dirinya wanita gampangan. Keesokan harinya tampak Nanami berada di sekolah tempat ia mengajar. Karena suaranya pelan membuat para murid memberikan mic agar suaranya terdengar. Nanami pun melakukannya. Selesai mengajar, Nanami pun lanjut bekerja di sebuah minimarket sebagai kasir. Lanjut, karena menggunakan mic untuk mengajar, ternyata ia diberhentikan oleh sekolah tersebut. Karena seorang guru tidak boleh menggunakan mic untuk mengajar. Ia pun sedih mendengar hal itu. Malamnya ia mengajar murid dengan private online. Singkat cerita, hari pertunangan Nanami dan Tetsuya pun diadakan. Kedua orang tua memberikan seserahan satu sama lain. Di sana ibu Tetsuya berharap Nanami berhenti menjadi guru paruh waktu dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Setelah pertemuan itu, diketahui orang tua Nanami telah bercerai. Ayahnya berharap Nanami tidak mengikuti ayah dan ibunya yang bercerai itu. Malamnya, Tetsuya dan Nanami sedang mengatur perlengkapan untuk acara pernikahan mereka. Namun Tetsuya terkejut karena kerabat Nanami sedikit. Lalu Nanami mencari cara untuk mendapatkan kerabat sewaan. Di sekolah, ia diberikan ucapan perpisahan oleh muridnya dengan alasan akan segera menikah. Ia pun kembali diledek muridnya karena bunga tersebut berisi sebuah mic. Siangnya ia bertemu dengan pria yang bernama Amuro. Pria ini yang akan membantu Nanami untuk mempersiapkan kerabat sewaan di pesta pernikahannya. Singkat cerita, hari pernikahan Tetsuya dan Nanami dilaksanakan. Terlihat Amuro sedang mengatur orang sewaan sebagai kerabat Nanami agar terlihat akrab satu sama lain. Pernikahan dilaksanakan dengan sukses hari itu. Semua keluarga besar mereka berkumpul. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, terlihat Nanami menemukan anting wanita di lantai. Ia pun mulai curiga dengan suaminya. Lalu ia pun bertemu dengan Amuro di sebuah restoran. Ia ingin Amuro mengikuti suaminya agar ia yakin tentang perselingkuhan suaminya itu. Karena Nanami berteman dengan Rambabel di forum, ia pun mendapatkan diskon dari Amuro.
Saat Nanami sedang membuat makanan di rumah, ada yang mengetuk pintunya. Ternyata itu adalah pacar dari selingkuhan suaminya. Ia pun ingin membahas perselingkuhan itu dengan Nanami. Pria itu mengatakan bahwa pacarnya satu sekolah dengan Tetsuya. Hal itu membuat mereka dekat. Ia pun melihat buku tahunan Tetsuya. Pria itu menunjuk wanita yang berselingkuh dengan suami Nanami. Hal itu membuat Nanami sedih dan semakin stres dengan keadaan rumah tangganya. Setelah bertemu dengan pria itu, suaminya pun pulang. Saat Nanami ingin menawarkan makanan untuk suaminya, Tetsuya pun mengatakan bahwa ia telah makan di luar. Keesokan harinya, Nanami pergi ke tempat pria yang ia temui di rumahnya kemarin. Mereka pun kembali bercerita tentang perselingkuhan suami dan pacar pria itu. Lantas pria itu ingin membalas perbuatan suami Nanami dengan berselingkuh juga dengan Nanami. Ia berusaha menggoda Nanami, namun Nanami menolaknya dan meminta izin ke kamar mandi. Nanami yang panik mencoba menghubungi temannya di forum grup untuk menyelamatkan dirinya. Ia pun disuruh mandi agar lama di kamar mandi. Pria yang akan membantu Nanami pun tiba. Ternyata pria itu telah bersekongkol dengan pria yang mengaku pacar selingkuhan Tetsuya. Hal ini terlihat ketika ia mencopot kamera tersembunyi di kamar itu. Rupanya ia ingin menjebak Nanami. Singkat cerita, keluarga besar Tetsuya sedang berkumpul. Nanami pun ikut di acara tersebut. Saat mereka akan tidur, Nanami dipanggil ibu mertuanya. Di sana ibu menjelaskan bahwa Nanami telah banyak berbohong. Dari kerabat palsu di pernikahan, serta ayah dan ibu Nanami yang ternyata sudah bercerai. Lalu Nanami pun mencoba meminta maaf. Namun ibu Tetsuya memiliki bukti lain bahwa Nanami telah berselingkuh. Ia memperlihatkan video Nanami sedang bersama pria yang merupakan pacar selingkuhan suaminya. Nanami pun mencoba menjelaskan bahwa suaminya yang sebenarnya berselingkuh. Hal itu membuat ibu Tetsuya marah dan segera menyuruh mereka untuk bercerai. Nanami pun diantarkan pulang dan disuruh untuk pergi meninggalkan rumah mereka. Saat sudah di rumah, Tetsuya pun menelpon Nanami. Ia tidak menyangka Nanami telah berselingkuh. Nanami pun mencoba menjelaskan bahwa ia telah tahu duluan bahwa suaminya itu berselingkuh. Dengan bukti anting dan wanita yang terdapat di buku tahunan Tetsuya yang bernama Yuta. Nanami pun mencoba melihat foto tahunan itu lagi. Namun tidak ada lagi foto wanita itu. Ia merasa ini semua telah disetting agar Nanami dan Tetsuya bercerai. Mendengar hal itu, Tetsuya pun kecewa dengan Nanami. Akhirnya Nanami pun keluar dari rumah itu dengan perasaan yang sangat sedih. Ia pun berjalan tidak tahu arah. Tiba-tiba Amuro menelpon Nanami untuk membahas tentang perselingkuhan suaminya. Namun Nanami sudah tidak mau lagi membahas itu dan menutup teleponnya. Nanami yang galau akhirnya menyewa hotel untuk tempatnya menginap sementara waktu. Setelah beberapa hari dengan kegalauannya, ia pun berusaha mencari kerja dengan menjadi cleaning service hotel itu. Dan juga ia tetap mengajar online dengan murid privatnya. Beberapa hari ia bekerja di hotel itu, ia bertemu dengan Amuro. Akhirnya mereka pun makan bersama. Di sana Amuro menjelaskan kemungkinan kejadian yang dialami oleh Tetsuya dan Nanami itu adalah settingan dari ibu mertuanya karena ia tidak suka dengan Nanami. Nanami pun sedih mendengar kejahatan ibu mertuanya itu. Amuro pun memperlihatkan bukti agar Nanami percaya dengan apa yang ia ucapkan. Setelah makan, mereka pun kembali ke hotel Nanami.
Namun di sana Amuro menawarkan untuk mencari penginapan yang lebih murah dan juga menawarkan pekerjaan pada hari Minggu untuk Nanami. Singkat cerita, hari Minggu pun tiba. Nanami pergi ke tempat yang telah dijanjikan bersama Amuro. Ia melihat sekelilingnya seperti orang asing. Ternyata mereka ditugaskan Amuro untuk menjadi kerabat pernikahan pasangan pengantin. 今配った紙に書かれてあるのが皆さんそれぞれのプロフィールになります。完全に覚えてください。 Mereka pun berbicara satu sama lain agar terlihat akrab pada acara tersebut. Akhirnya pernikahan itu dilaksanakan dan berhasil dengan baik. Mereka pun sukses menjalankan perannya masing-masing. Selesai pernikahan, tampak mereka semakin akrab. Walaupun bukan keluarga sungguhan, tapi terlihat akrab satu sama lain. Selesai makan, mereka pun berpisah dan mulai berkenalan dengan Mashiro. Ia merupakan seorang aktor film. Terlihat mereka pun mulai akrab dengan karaoke bersama. Suatu ketika saat akan menuju hotel, Amuro menemui Nanami. Ia menawarkan pekerjaan lain untuknya. Ia pun menjelaskan bahwa Nanami akan bekerja sebagai pembantu tetap di sebuah rumah. Akhirnya Amuro mencari cara agar Nanami diizinkan keluar dari pekerjaan di hotel itu. Ia pun menyamar sebagai suami Nanami yang ingin membawa Nanami pulang. Lalu ia pun membayar sejumlah uang kepada pihak hotel agar Nanami bisa dibawanya pergi. Rupanya rencana itu berhasil dan mereka pun berhasil pergi. Lalu mereka pun pergi ke sebuah rumah yang cukup besar. Nanami pun bisa menetap dan merawat rumah itu. Rumah itu terlihat cukup berantakan dan banyak pakaian berada di sana. Dan juga Nanami melihat peliharaan laut dan juga binatang-binatang beracun. Akhirnya Amuro yang telah menjelaskan rumah itu pun pamit. Nanami pun segera mengganti pakaiannya dengan pakaian asisten rumah tangga di sana. Saat Nanami tertidur, ia pun dibangunkan oleh Mashiro. Lantas Nanami pun terkejut heran. Kenapa ia bertemu dengan Mashiro di sini? Lalu Mashiro menjelaskan bahwa ia bekerja juga di rumah ini yang sudah lebih dahulu di sini. Keesokan harinya, Nanami pun mulai membersihkan rumah itu. Rumahnya yang cukup besar membuat Nanami lama membersihkannya. Malamnya saat Mashiro pulang, mereka pun makan bersama. Mereka pun terlihat telah begitu akrab sampai mereka pun tidur berdua. Keesokan harinya, Amuro datang berkunjung. Ia menanyakan apakah Nanami betah di rumah ini dengan Mashiro. Terang saja Nanami mengatakan betah dan sangat senang tinggal bersama Mashiro. Malamnya saat Nanami tertidur, Mashiro pun lantas menghimpit Nanami dan lanjut tidur bersama. Mereka tampak kompak satu sama lain dalam pekerjaan, seakan mereka telah berpacaran bersama. Suatu hari Nanami menemukan Mashiro tidur di ruang tamu. Telepon Mashiro pun berbunyi dan diangkat oleh manajer Mashiro. Ia pun memeriksa badan Mashiro dan sadar bahwa Mashiro sedang sakit. Lantas manajernya itu pun segera pergi ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah itu, manajer dan Nanami membawa Mashiro untuk berobat. Namun di perjalanan Mashiro sadar dan berontak untuk tidak membawanya ke rumah sakit. Ia ingin tetap syuting hari ini. Di sini Nanami pun mengetahui bahwa rumah yang ditempati adalah rumah yang disewa oleh Mashiro. Manajer itu menjelaskan bahwa Mashiro sangat menyukai tempat ini walaupun harga sewanya begitu mahal.
Lalu Nanami pun menelpon Amuro dan meminta Amuro berkata sejujurnya tentang Mashiro. Di sini ia mengetahui bahwa Mashiro yang meminta Amuro untuk mengajak Nanami ke rumah itu, dan juga Mashiro adalah seorang aktor film Death Note. Malamnya Mashiro dan manajernya kembali ke rumah dari syuting. Terlihat Mashiro telah terlelap. Pagi harinya Nanami sadar Mashiro tidak berada di tempatnya. Ia menemukan Mashiro yang sedang menatap binatang peliharaannya. Di sana Nanami menangis mengetahui apa yang terjadi dengan Mashiro. Ia berharap mereka pindah ke rumah yang sewanya lebih murah untuk bersama-sama. Singkat cerita, mereka pun mulai mencari tempat untuk tinggal mereka berdua. Akhirnya mereka pun menemukan yang cocok dan pemandangan yang bagus di rumah itu. Setelah itu mereka pun melihat sebuah toko yang menjual gaun pengantin. Mereka pun masuk ke dalamnya. Lalu mereka pun mencoba gaun berdua. Mereka tampak begitu cantik mengenakannya, layaknya pasangan pengantin. Lalu mereka pun pergi ke tempat pernikahan dan saling bertukar cincin dan berfoto bersama. Dilanjutkan dengan memakai kendaraan pengantin untuk berkeliling. Raut wajah bahagia tampak pada diri mereka. Malam harinya mereka yang masih mengenakan pakaian pengantin bermain piano bersama. Dan mereka pun berbaring di kasur bersama. Di sana mereka berciuman dan merasakan cinta di antara keduanya. Lalu Mashiro mengatakan apakah Nanami mau mengakhiri hidup untuknya. Nanami yang telah sayang kepada Mashiro pun mengangguk kepada Mashiro. Malam itu pun ditutup dengan ciuman. Keesokan harinya, Amuro yang pergi ke rumah Mashiro pun bertemu dengan pria yang mengurus pemakaman. Pria itu mengatakan ia diutus oleh Rip Van Winkle alias Mashiro untuk mengurus mayatnya. Ternyata Amuro telah mengetahui bahwa Mashiro dan Nanami akan mengakhiri hidup bersama. Hal itu terjadi karena Mashiro takut mengakhiri hidup sendiri. Lalu ia pun melihat mereka meninggoy karena racun dari siput yang dipelihara Mashiro. Namun tiba-tiba Nanami terbangun dan membuat semua orang terkejut. Rupanya ia tidak meninggoy. Ia pun diberitahu Amuro bahwa Mashiro telah meninggoy. Ia pun menangis sejadi-jadinya karena kembali ditinggal oleh pasangannya. Singkat cerita, hari pemakaman berlangsung dengan hikmat. Setelah selesai acara pemakaman, Nanami mendengar dari kerabat Mashiro bahwa ia memaksakan dirinya bekerja di saat memiliki kanker ganas di payudaranya. Ia pun takut jika dilakukan operasi akan berbekas di dadanya dan membuat dirinya tidak bisa lagi menjadi aktor Death Note. Lanjut, Amuro dan Nanami pergi mengantar barang-barang peninggalan Mashiro ke ibunya. Awalnya ibunya menolak karena tidak menganggap Mashiro anaknya lagi. Namun Amuro tetap memaksa menemuinya. Di sana mereka pun membahas harta yang tertinggal dari Mashiro yang akan diserahkan kepada ibunya. Sambil minum bir bersama, ibunya kemudian bercerita bahwa ia malu dengan anaknya yang memutuskan menjadi aktor film Death Note tersebut. Ia pun mengetahui dari tetangganya. Bahkan ia sampai memukul Mashiro, namun Mashiro tetap melakukan pekerjaan itu. Tiba-tiba hal yang tak terduga pun terjadi. Ibu Mashiro menanggalkan semua pakaiannya dan menjelaskan inilah malu yang ia rasakan saat dirinya tak mengenakan selai benang pun. Mereka pun menangis bersama. Kemudian Amuro pun menanggalkan pakaiannya juga untuk menghormati Mashiro. Namun Nanami menolak menanggalkan pakaiannya dan memilih untuk minum bir sebanyak-banyaknya.
Waktu pun berlalu. Nanami pun pindah ke rumah yang telah ia sewa bersama Mashiro. Peralatan rumah tangga pun diantar oleh Amuro. Di sana Amuro juga memberikan gaji dari Nanami yang telah selesai melakukan pekerjaannya. Di akhir film, Nanami menatap ke langit sambil membayangkan cincin pernikahannya dengan Mashiro. Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Menurut gue film ini cukup menarik untuk ditonton karena kisah kehidupan Jepang yang memiliki banyak permasalahan. Namun disayangkan filmnya cukup lama sehingga membuat kita menjadi sedikit bosan. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini adalah bagaimana kita bisa melanjutkan hidup walaupun banyak masalah yang membuat dirimu sangat sedih. Tetap lalui hidup dengan senyuman. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.